Kita mulai? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'inu. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat kembali dalam rangka mengikuti perkuliahan mata kuliah manajemen risiko. Oke, apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Dan Bapak hari ini membahas sebenarnya ini adalah mata kuliah awal ketika kita di manajemen risiko. Manajemen risiko itu sebenarnya kita ikutin ya, yang untuk kelompok 3 tetap berjalan. Tapi nanti ini kita buka dulu dengan saya ingin kembali dengan awal perkuliahan di manajemen risiko. Awal-awal manajemen risiko kemarin apa yang kita bahas? Kemudian manajemen risiko itu apa? Kalau kita bicara manajemen risiko, kita bicara ada namanya secara teori Growth tahun 1990. Itu pertama kita bagaimana proaktif dalam manajemen risiko. Ya, kemudian bagaimana kita memperkecil manajemen risiko. Kemudian yang ketiga bagaimana kita mengevaluasi atau menilai manajemen risiko. Itu masih ya. Kemudian ada Silalahi 97 itu membahas mengenai bagaimana probabilitas tentang manajemen risiko. Probabilitas itu dalam artian kesempatan. Bagaimana ada peluang rugi atau tidaknya perusahaan. Kalau gitu kita bicara manajemen risiko. Nah ini Bapak kembali kemarin ada di sini ada ISO 31000. Kenapa membaca tentang ISO atau mengerti tentang ISO ini? Karena di pojokan ini Bapak lihatkan ISO 31000. Di buku ya internasional. Profitabilitas motivasinya, motifnya. Bagaimana dia mencari keuntungan secara maksimal? Nanti ketika sudah diukur baru kelihatan sosial motif. Ada yang langsung tiba-tiba waktu mendirikan perusahaan sosial motif? Ada? Kalau dari awal kreatif tidak ada. Karena tujuan mereka bagaimana mengumpulkan income dulu. Ketika income yang sudah banyak, baru dia biasanya sosial motif. Karena Islam seperti itu, kan? Kalau Islam sudah, ketika kamu ada duit sudah potong zakat, sudah ada hisabnya, sudah ada hitungannya. Tapi dari ujung-ujung langsung bilang kamu baru dapat duit, langsung dihitung zakatnya berapa. Tapi tidak ada hisabnya. Apalagi zakat. Oke, ada pertanyaan kan di situ? Pertama, pada bawah risiko pasar fluktuasi sebagaimana kebijakan penggunaan biaya pinjaman dan nilai aset. Risiko likuiditas menyebabkan kita menarik kewajiban menggunakan kepercayaan dan investor. Risiko operasional merupakan gaya mengurangi efisiensi. Manajemen risiko efektif sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif ini, menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan utang pengguna. Perusahaan melakukan efisiensi seperti pensiun dini untuk menjaga stabilitas keuangan. 2. UKM risiko, likuiditas, dan pasar. Apakah perusahaan itu berjalan bagus? Apakah secara SWOT-nya mereka sudah menerapkan? Kalau di manajemen kita harus paham tentang SWOT itu.
Sebutkan mas lain, kekuatan perusahaan itu seperti apa? Apakah perusahaan di dalam kondisi kuat? Apakah perusahaan di dalam mengalami hambatan? Apakah ada peluang di dalam risiko tersebut? Kemudian probabilitasnya seperti apa? Nah, kemudian kita identifikasi, kenali ancamannya seperti apa kalau dalam perusahaan. Perusahaan itu banyak. Kalau di manajemen risiko. Yang mana berkat dialah kita masih bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah berbahagia ini. Salawat salam tanpa saudara junjungkan Nabi kita, Nabi besar kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu tercurahkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada pengikutnya. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan kelompok 3 yang berjudul Risiko Kinerja Keuangan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Sri Utami Pramari. Kepadanya kami silakan. Isinya kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah hitungan krusial secara fisik untuk evaluasi keberhasilan dalam menghasilkan perhitungan dan mengontrol aktivitas. Namun manusianya tidak lepas dari berbagai risiko dan tidak sadar ekonomi, fluktuasi pasar dan kesalahan ekonomi dan juga memahami kinerja keuangan sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan strategi bagi penelitian dan kepentingan. Pelanggaran keuangan menjadi alat pertanggungjawaban dan evaluasi untuk merancang pengelolaan keuangan yang lebih efektif, menilai kemampuan perusahaan, memenuhi kewajiban. Kegagalan dalam proses ini. Yang pertama, prosedur yang tidak jelas atau tidak diterapkan. Yang kedua, kesalahan manual atau human error. Yang ketiga, sistem IT yang lemah atau gagal. Keempat, kurangnya pengawasan dan kontrol. Kelima, ketergantungan pada satu orang atau sistem. Dan yang terakhir, pelatihan yang kurang. Secara internasional kita tidak punya standar. Kita hanya standar secara nasional saja. Kalau di perguruan tinggi itu ada akreditasi. Nah, kemarin akreditasi ternyata ada isu juga. Isu ini berkaitan dengan KSPMI-nya, standar penjaminan mutunya. Bagaimana untuk perguruan tinggi tersebut? Bagaimana untuk kelulusannya? Itu sebenarnya. Nah, di prinsip-prinsip tersebut kita akan lihat bagaimana isunya berjalan atau tidak. Seperti ini. Apa itu manajemen risiko? Identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitor. Melahirkan keunggulan kompetitif. Manajemen itu tidak hanya kamu bukan kepatuhan, taat saja, tidak. Melainkan keunggulan yang kompetitif. Kompetitif dalam arti karena perusahaan kita itu banyak pesaingnya. Kalau kamu tidak memperhatikan manajemen risiko akan berdampak bagi perusahaan. Risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya. Ketika ingin kecuali mati. Kalau mati itu bisa kita menghindari risiko, risiko itu harus dihadapi.
Kemudian tetapi harus dikelola secara